kabarnya? Semoga kita semua selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, berjumpa kembali di semester 2 tentunya dengan materi yang baru dan juga dengan dengan semangat yang baru. Nah, nanti sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu dan atas hari baru yang kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas kami. Kami mohon bimbinglah kami agar kami memahami apa saja materi yang disampaikan kepada kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja seperti yang Ibu katakan tadi, kita masuk ke materi semester 2 yaitu bab 4 tentang membangun persahabatan sejati dengan tema yang pertama yaitu tentang berteman. Pasti anak-anak semua memiliki teman di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setiap orang itu perlu yang namanya berteman. Nah, teman itu atau seseorang yang hadir dalam hidup kita itu dapat membantu kita dalam hal berkembang. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Nah, ia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Ia senantiasa hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Ia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia saling membutuhkan atau bergantung satu sama lain. Nah, dengan kebersamaan dengan orang lain itulah ia dapat berkembang dalam seluruh segi kehidupannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berjumpa dengan orang lain. Nah, perjumpaan dengan orang seringkali membentuk yang namanya apa? Yang namanya pertemanan dan persahabatan yang akrab. Nah, itu ya. Jadi pasti di dalam kehidupan kita semua kita memiliki yang namanya teman, sahabat. Nah, teman dan sahabat itu sangat perlu sekali. Ibu yakin kita semua pasti memiliki yang namanya teman ya di dalam kehidupan. Tidak ada yang tidak memiliki teman. Nah, ada yang tahu apa pengertian dari berteman? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, baik itu anak laki-laki dengan lawan jenis ataupun sejenisnya yang bertujuan untuk bersosialisasi atau mencapai sesuatu yang ingin dicapai bersama. Dan juga seperti yang Ibu katakan tadi, dengan berteman kita dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, dalam berteman, hubungan yang terjadi biasanya sebatas membangun kedekatan, keakraban, mengerjakan tugas bersama, atau bermain bersama. Nah, dalam berteman seringkali juga terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan dalam berteman. Pasti anak-anak di rumah yang menyaksikan video Ibu ini sering mengalami hal-hal tersebut. Mengapa bisa terjadi? Yaitu kenapa? Karena sikap egois, misalnya mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, serakah dan angkuh. Itu juga dapat menghancurkan dalam berteman. Nah, oleh karena itu,
dalam berteman dengan siapapun, kita perlu menjaga diri kita masing-masing agar jangan sampai terjadi perpecahan ataupun permusuhan. Nah, dalam berteman kita harus saling menghargai. Ingat ya, dalam berteman tadi harus saling apa? Saling menghargai, mengerti, memiliki sikap toleran, dan juga tidak merendahkan teman. Selain itu juga tidak saling mengejek dan sebagainya ya. Jadi kita menghindari sikap-sikap yang tidak baik yang dapat menghancurkan pertemanan. Sangat penting dalam berteman menghindari yang namanya usaha untuk mencari keuntungan diri sendiri secara sepihak ya, tanpa memperdulikan kepentingan bersama. Seperti yang Ibu katakan tadi, sikap egois atau mementingkan diri sendiri itu perlu dibuang jauh-jauh ya. Jangan diandalkan sikap seperti itu. Nah, adik-adik atau anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus pasti sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, sikap yang harus kita laksanakan dalam berteman, dan apa sikap yang tidak boleh kita lakukan ya di dalam berteman. Selain yang Ibu katakan tadi, kita juga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kehadiran seorang teman amat berarti bagi diri kita. Walaupun mungkin hanya untuk bermain bersama, mengerjakan tugas sekolah bersama, ataupun aktivitas bersama lainnya. Nah, selain itu juga teman juga dapat memberikan solusi yang baik ketika kita dalam keadaan ada masalah. Selain itu juga dapat menghibur ya. Oleh sebab itu kita harus menghindari yang namanya apa tadi, sikap egois, mementingkan diri sendiri atau ingin menang sendiri. Nah, sikap seperti itu dapat menghancurkan pertemanan. Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat untuk berteman antara lain. Yang pertama, sikap egois, acuh tak acuh, dan munafik. Yang kedua, kurang peka akan kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, pergaulan yang kurang luas, hanya pilih-pilih teman. Dan yang keempat, kurang mengenal cara membangun hubungan pertemanan. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menghambat dalam berteman. Nah, selain menghambat, ada juga faktor-faktor yang mendukung untuk berteman. Seperti apa? Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, memiliki pergaulan luas, tidak pilih-pilih teman. Yang keempat, memiliki sikap yang ramah, sopan, dan supel dalam bergaul. Dan yang terakhir, bersedia memperhatikan orang lain. Jadi, itu tadi faktor-faktor yang mendukung dalam berteman. Selain itu juga bagaimana kitab suci berbicara tentang pentingnya berteman, yaitu dapat dilihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Nah, di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih atau satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia." Selain itu juga Santo Paulus juga mengatakan seperti ini, "Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Nah, itu pesan kitab suci melalui Santo Paulus kepada kita umat Kristiani. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Semoga materi tadi dapat berguna bagi kita semua, menambah wawasan iman kita, dan semoga juga dapat mempererat hubungan pertemanan kita dengan orang-orang di luar sana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan pembelajaran ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami pelajari berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar.